Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trionita, NPM 2020-01048. Saya dari kelas 6 Manajemen B dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai paradigma Islam tentang ekonomi. Materi yang akan saya bahas ada dua, yaitu pertama teori ilmu ekonomi, kedua ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu teori ilmu ekonomi. Teori ilmu ekonomi secara umum ada beberapa poin. Yang pertama, teori permintaan dan penawaran. Kedua, teori produksi dan biaya. Ketiga, teori perilaku konsumen. Keempat, teori pertumbuhan ekonomi. Kelima, teori keuangan publik. Keenam, teori perdagangan internasional. Ketujuh, teori perusahaan. Kedelapan, teori ekonomi makro dan mikro. Selanjutnya kita masuk dalam teori ilmu ekonomi dalam Islam. Ada beberapa poin. Yang pertama, prinsip keadilan dan keseimbangan. Kedua, prinsip larangan riba. Ketiga, prinsip larangan gharar dan maisir. Keempat, prinsip kepemilikan dan penggunaan yang bertanggung jawab. Kelima, prinsip kesejahteraan sosial. Keenam, prinsip ekonomi syariah. Ketujuh, prinsip keberlanjutan lingkungan. Kita masuk dalam pembahasan kedua, yaitu ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada tingkat gunung." Dalam surah Al-Isra 17 ayat 37. Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak sombong dalam kekayaan dan kemampuan mereka, serta untuk tidak berperilaku berlebihan dalam pengeluaran. Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan berilah mereka nafkah dengan pengeluaran sebagian daripada hartamu dan pakaianmu yang baik. Katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dalam surah An-Nisa 4 ayat 5. Ayat ini memberikan petunjuk tentang pentingnya memberikan nafkah yang wajar kepada mereka yang membutuhkan, serta memberikan pengeluaran yang bertanggung jawab. Kita masuk dalam pembahasan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik urusan adalah yang paling mudah dan ringan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan kesederhanaan dalam urusan ekonomi, serta menghindari pemborosan dan pembebanan yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Dosa pertama yang akan ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat adalah mengenai darah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain, termasuk hak ekonomi, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain dalam transaksi ekonomi. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik penghasilan adalah hasil usaha tangan seseorang sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencari penghasilan yang halal dan bermanfaat, serta menghindari ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Inilah pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.